Selamat siang, semangat semua. Perkenalkan, nama saya Zevanya Karsan Ginting dengan NPM G1C019024, mahasiswa Universitas Bengkulu. Pada hari ini saya sangat senang bisa berbagi ilmu dengan kalian tentang apa itu sifat mekanik dan macam-macamnya. Sifat mekanik merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam bidang teknik dan material. Kita akan mempelajari berbagai jenis sifat mekanik dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi siapkan diri kalian untuk belajar hal-hal menarik tentang material. Sifat mekanik sendiri itu adalah sifat-sifat yang dimana menunjukkan bagaimana material berperilaku ketika diberi beban mekanik, seperti gaya, torsi, atau bisa juga dari kombinasi keduanya. Sifat ini juga penting untuk dipertimbangkan karena menentukan kemampuan material untuk menahan beban, deformasi, dan kerusakan, atau kalau bisa disingkat dengan fenomena di mana rubahnya dimensi pada material karena beban. Contoh-contoh dari sifat mekanik sendiri itu dapat dilihat seperti di gambar pertama ini dari kursor, yaitu ada kekuatan tarik atau tensile strength, yang dimana pada kekuatan tarik itu spesimen yang dipasang dapat menahan beban yang diberikan secara bertahap hingga mengalami kerusakan. Lalu ada juga kekerasan atau yang bisa diketahui dengan hardness di gambar sebelahnya itu, yang dimana diberikan pembebanan secara tetap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ada kekuatan impact di gambar sebelahnya seperti ini gambarnya, yang dimana pada kekuatan impact itu diberikan beban secara kejut. Lalu ada juga kelenturan atau ductility, yang dimana kemampuan material untuk diubah bentuknya secara permanen tanpa patah, seperti di gambar kelenturan. Lalu ada keuletan gambar di bawahnya, contoh gambar keuletan seperti ini, atau malleability, yaitu dimana kemampuan material untuk diubah bentuknya secara permanen, jadi bentuknya lebih kecil. Lalu ada kegetasan, contoh gambar kegetasan seperti ini, atau bisa diketahui dengan brightlessness, yang dimana merupakan sifat kebalikan dari kelenturan dan keuletan. Material getas itu mudah patah tanpa deformasi permanen yang signifikan, contohnya dari kaca dan keramik. Lalu ada juga elastisitas seperti gambar ini, atau elasticity, yang dimana kemampuan material itu untuk mengalami deformasi permanen tanpa patah. Ada juga kekakuan atau rigidity, yang dimana ketahanan material terhadap perubahan bentuk ketika dikenai gaya. Setelah memahami beberapa sifat mekanik material, saya akan menjelaskan beberapa pengujian yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa sifat-sifat tersebut, yang dimana pada kekuatan tarik itu sendiri adalah kemampuan maksimum suatu material untuk menahan gaya tarik sebelum rusak. Semakin tinggi nilai kekuatan tarik suatu material, maka semakin kuat material tersebut dalam menahan tarikan tanpa mengalami kerusakan. Pada kekuatan tarik sendiri dapat ditemukan kekuatan tarik atau tensile strength, yaitu kemampuan material untuk menahan gaya tarik. Lalu ada batas elastisitas, ada batas elastis, yang dimana batas maksimum tegangan di mana material masih mengalami deformasi plastis secara tiba-tiba. Lalu bisa ditemukan titik luluh atau yield point, yaitu titik pada kurva tegangan regangan di mana material mengalami deformasi plastis secara tiba-tiba. Lalu ada juga modulus elastisitas. Habis itu ada regangan, ada keuletan, lalu ketangguhan atau toughness, di mana kemampuan material untuk menyerap energi sebelum patah. Jadi sebelum patah itu untuk menjelaskan dari kekuatan tarik. Videonya dapat dilihat di sebelah sini.
build-nya, teammate, tensile strength, modulus ion. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekerasan. Kekerasan itu adalah sifat mekanik material yang penting untuk diketahui dan diukur, di mana pada kekerasan itu sendiri dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memilih material yang tepat, memantau kualitas material, dan mengetahui sifat mekanik material. Cara pengujian kekerasan yaitu dengan diberikan pembebanan tetap dan diatur waktu yang ditentukan. Uji kekerasan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Dapat dilihat seperti di slide ini, yaitu ada uji kekerasan Brinell, ada Vickers, dan Rockwell. Pada uji kekerasan Brinell ini, yaitu adalah ukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal akibat penetrasi dari bola baja. Dapat digunakan untuk material yang keras dan getas, seperti pada baja dan besi cor. Kelebihan dari uji Brinell itu yaitu mudah digunakan, relatif lebih murah, dan hasilnya akurat untuk material yang keras. Kekurangan dari uji Brinell itu sendiri adalah tidak cocok untuk material yang tipis. Selanjutnya ada uji kekerasan Vickers, ada di gambar sebelahnya. Ini seperti ini kekerasan Vickers, yang itu merupakan ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal akibat penetrasi piramida berlian, yang dimana material indenternya itu terbuat dari intan. Pada kekerasan Vickers dapat digunakan untuk material yang keras dan getas, serta juga dapat untuk material tipis dan lunak. Kelebihan dari kekerasan Vickers adalah hasilnya akurat untuk berbagai material, dapat digunakan untuk material yang tipis. Kekurangan dari kekerasan Vickers itu adalah membutuhkan alat yang lebih mahal dan operator yang terlatih, juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode Brinell dan Rockwell. Lalu ada juga kekerasan Rockwell, itu adalah ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal akibat penetrasi indentor. Dengan bentuk beban terstandarisasi, ada kon berlian atau bola baja. Uji kekerasan Rockwell umumnya digunakan dengan kelebihan dari kekerasan Rockwell itu sendiri adalah mudah dilakukan, cepat, dan portable. Dari kekerasan Rockwell juga pasti memiliki kekurangannya, yaitu kekurangan kurang akurat dibanding Brinell dan Vickers. Tidak cocok untuk material yang getas. Hasilnya itu juga dapat dipengaruhi dari ketebalan material. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan impact, yang dimana bertujuan untuk mengetahui kemampuan material dalam menyerap energi impact hingga material mengalami deformasi plastis atau patah. Dan dari uji impact itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada uji impact Charpy dan Izod. Seperti gambar ini yang Charpy, ini Izod, sebelahnya Izod, ini yang kanan Charpy. Dimana pada uji impact Charpy dan Izod itu perbedaannya itu terdapat pada penaruhan spesimen. Pada alat uji impact dari Charpy itu diletakkan mendatar, kedua ujungnya itu ditumpu pada penyangga, takiknya itu di tengah dan dipukul dari belakang kaki. Untuk pengujian impact Izod, spesimennya itu dijepit pada satu ujung dan takik berada di dekat penjepit. Spesimen uji dipukul dari depan takik. Untuk langkah-langkah pengujian impact yang sudah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu ada langkah-langkah pengujian impact, yaitu yang pertama menyiapkan spesimen yang dimana ukuran dari dimensinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setelah itu dibuatnya takiknya seperti itu. Lalu persiapan mesin uji impact yang sudah dikalibrasi sesuai dengan instruksi manual, lalu mengatur
sudut ayunan pendulum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pasang spesimen, uji pada penjepit mesin uji impak, ini jadi taruh di bawahnya. Lalu dilaksanakan pengujian dengan cara ayunkan pendulum hingga mencapai sudut yang telah ditentukan. Setelah itu lepas pendulum agar mengumpul spesimen. Lalu catat energi yang diserap oleh spesimen, lalu amati pola patahan pada spesimen uji. Setelah itu dilakukan pengolahan data. Pada uji impak juga terdapat sudut alfa dan sudut beta. Di mana pada sudut alfa itu merupakan sudut awal sebelum menabrak spesimen. Untuk sudut betanya itu merupakan sudut akhir setelah menabrak spesimen. Yang dimana pada sudut awal dapat dilihat seperti yang di kursor ini, dari gambar ini. Sudut awal, jadi dia dari tengah ditarik ke atas. Ini merupakan sudut awal. Lalu untuk sudut betanya itu, jika ini ada spesimen di bawahnya, dari sini dijatuhkan dan menabrak spesimen lalu sampai ke sini, yang dimana hasil itu dari tengah ke sini itu merupakan sudut beta atau sudut akhir. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan.